Oke, halo guys, ketemu lagi kita di acara Fit and Fun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik megatrend yang sedang marak terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Apakah itu? Yaitu obesitas. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih guys. Jadi aku ditemani oleh salah satu ahli gizi terkemuka di Kota Malang. Siapakah dia? Oke, Kak Enda. Halo. Oke, Kak Enda, sebelumnya terima kasih dan selamat datang menyempatkan waktunya datang untuk sharing ke kita ya, berbagi ilmu di tengah mungkin sibuk Kak Enda ya. Gitu ya. Nah, aku pengen sedikit sharing sih dari Kak Enda sebagai ahli gizi nih kayak terkait tadi obesitas ya. Sekarang kan mungkin udah banyak banget kita dengar orang yang mengalami obesitas dan juga dari riset ya, udah 7 dari 10 orang dewasa tuh katanya sekarang itu mengalami namanya obesitas. Nah, dari sisi Kak Enda sendiri sebagai ahli gizi, sebenarnya penyebab utama faktor dari obesitas itu apa sih Kak? Oke, penyebab pertama yang pasti adalah dari lifestyle kita ya. Karena sekarang sudah mulai banyak kemajuan teknologi, akhirnya yang seharusnya bisa kita kerjakan dibantu oleh teknologi tersebut. Contoh paling kecil aja kayak kita mau ngepel aja ya. Sekarang sudah ada robot smart gitu ya. Kemudian nyalain lampu aja sekarang sudah ada teknologi yang keren gitu. Jadi mungkin nggak semua, tapi sekarang sudah ada teknologi yang seperti itu. Kemudian kita mau makan, tinggal GoFood, nyampe itu makanannya. Kita nggak perlu effort untuk mengeluarkan tenaga kita untuk mencari makan gitu. Jadi kita sebenarnya banyak terbantu sama teknologi tersebut, tapi akhirnya kita ini terlena gitu. Kita terus-terusan pakai teknologi tersebut tanpa kita melihat diri kita ini sebenarnya juga bergerak. Iya, betul. Harusnya kita ini kan juga harus ada namanya aktivitas fisik di luar dari kegiatan kita sehari-hari. Kita harus ada aktivitas fisik, entah itu jalan kaki, entah itu workout di rumah, entah itu senam sambil lihat YouTube, nggak masalah. Yang penting kita ada gerak ekstra gitu. Soalnya untuk sekarang ini kan dari lifestyle-nya udah mulai berubah, kemudian dari makanan yang kita makan pun juga mulai berubah. Kita lihat dari makanan sekarang lebih cenderung ke manis, kemudian makanan asin gurih ya. Jadi kayak misalkan kita mau ke mall, kemana, food court, semuanya makan makanan manis sama makan makanan yang asin gurih dan bertepung. Udah jelas yang seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau merubah lifestyle kita tetap mengikuti yang kita sukain aja, ya lama-lama nanti juga akan obesitas juga. Lama-lama akan makin gemuk, apalagi kayak nggak usah yang dewasa, anak kecil aja, anak remaja sekarang sudah rata-rata pada gemuk kan. Dia ke kantin adanya minuman manis, kemudian nanti keluar kantin makanannya tepung lagi, jadi kalorinya tinggi juga. Kalorinya tinggi juga. Belum lagi nanti kalau anak kecil itu kan dia masih energinya banyak keluar ya, jadi masih bisa memanage untuk bentuk tubuhnya. Tapi banyak juga yang sudah mulai obesitas karena belajar juga kan, duduk ya, diam. Kemudian kalau kita yang udah kerja, kebanyakan juga di kantor duduk di depannya komputer kayak gitu. Jadi ya itu udah pergeseran gaya hidup itu yang membuat kita jadi kelebihan berat badan. Oke, berarti yang benar dari lifestyle udah berubah ya? Udah jelas. Oke, jadi ya sih, apalagi perkembangan kayak teknologi AI sekarang tuh buat kita makin mager, intinya itu ya kayak. Yeah. Terus ini sih Kak, ini juga dari dari ceritaku sendiri ya, aku tuh juga turun berat badan 11 kilo nih Kak. Nah ya pasti dari awalnya yang aku mageran banget sampai akhirnya bisa turun ya karena aku merubah sedikit pola hidupku jauh lebih baik lah intinya itu. Nah tapi di sini aku mau nanya nih Kak Enda, jadi kan biasanya kan kalau bisa kita naik berat badan itu kadang nggak sadar ya Kak. Nah gimana sih kita cara mengetahui bahwa kita nih lagi naik berat badan atau kita bahkan udah obesitas gitu loh?
Oke, kalau kita mau tahu bahwa kita berat badannya sudah mulai naik, misalnya kita bisa lihat dari pertama kali adalah pada saat kita menggunakan baju. Nah, pada saat kita pakai baju, kok rasanya mulai agak seret nih baju ini kan nggak muat mungkin ya. nggak mungkin kan kainnya yang ngecilin kan Iya. gitu itu menyenangkan diri sendiri aja tapi pada saat kita sudah tahu bahwa ternyata baju yang biasanya kita pakai ini mulai mengecil, berarti kita harus aware nih kayaknya ini berat badanku mulai naik. Tapi kalau misalkan kayaknya cuma 1-2 kilo mungkin masih belum kerasa ya, tapi kalau sudah naiknya di atas 3 kilo itu baru biasanya mulai kerasa. Rasa. Nah, yang biasanya paling kerasa tuh di daerah bawah lengan, Iya, paha, benar perut. banget. Nah, itu yang paling kelihatan. Kelihatan ya, Apalagi langsung kalau aja. kita pakai baju. Jadi usahakan kita punya lah 1-2 set baju yang bisa mengukur dari mulai perut, kemudian lengan. Kalau misalnya kita pakai daster kan kita nggak tahu ya itu kita gedein apa enggak karena keseringannya pakai daster. Kita nggak ada sekatnya Iya, gitu. betul. Tahu-tahu kita pakai jeans, oh ini nggak muat gitu. Akhirnya mulai panik di situ. Nah itu biasanya pertama dari ciri-ciri fisiknya seperti itu. Kemudian mungkin gejala-gejala yang lain misalkan sering kecapean. Iya betul sih, jompo ya. Habis makan yang harusnya diisi bensin kan motor kalau diisi bensin kan harusnya jalan ya, ini enggak, kita habis makan ngantuk. Terus kemudian ini tekstur wajahnya kita mulai berubah, biasanya bersih gitu, terus ini tiba-tiba keluar jerawatan, mukanya mulai kusam kayak gitu. Ngaruh biasanya tuh gulanya terlalu tinggi, lemaknya terlalu tinggi kayak gitu. Ya itu yang rata-rata kelihatannya dari situ. Tapi yang kelihatan jelas tuh biasanya dari pakaian yang kita pakai. Iya sih, bener banget ya. Jadi kayak sebenarnya tanpa perlu kita nimbang, kita udah tahu bahwa kita tuh kayak kelebihan atau bahkan obesitas gitu kayak. Oke, mungkin dari sana nih Kak, misal kita udah tahu nih, oke, aku naik berat badan nih gitu. Terus apa sih langkah-langkah yang paling tepat mungkin untuk teman-teman di rumah yang pengen tahu nih atau pengen mulai diet. Jadi sebagai pemula juga mungkin. Jadi kayak langkah-langkah yang tepatnya kayak gimana sih Kak? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu berat badan kita sini sekarang berapa dan kita punya target nantinya berat badan kita mau seberapa. Jadi kita harus punya list berat badanku di normal itu berapa dengan tinggi badan sekian. Pada saat kita udah tahu berat badan idealnya kita, dilihat dari berat badan aktual, ini kita misalkan harus turun 11 kilo atau mungkin 12 kilo gitu. Dan kita punya rentang waktu. Kalau secara normalnya, kalau misalkan kita hanya mengukur dari makannya aja, biasanya penurunan berat badan itu 1 minggunya 1-1,5 kilo per minggu. Nah, jadi bisa 1 bulan itu sekitar 4 kiloan. Ya, itu makan aja, belum dibantu sama olahraga. Biasanya kalau dibantu sama olahraga atau suplemen itu biasanya nanti bisa semakin lebih cepat ya. Lebih cepat. Nah, jadi pada saat kita sudah tahu bahwa kita punya goals untuk menurunkan berat badan, yang pertama harus dilakukan adalah merubah pola hidupnya dulu. Jadi apakah kita sering begadang, apakah kita sering merokok? Ngaruh juga ya? Iya, ngaruh. Apakah kita suka minum minuman bersoda atau beralkohol? Itu juga pengaruh. Kemudian pada saat kita makan, apakah kita ini orangnya suka lapar mata? Nah, jadi kita kalau gitu ya? Iya, jadi kita mau diet itu kita melihat dari kebiasaan kita juga. Kalau misalkan kita mau diet langsung di strict diet, biasanya kita nggak akan bisa jalan terlalu lama. Biasanya 1-2 minggu udah pantang, udah menyerah dia. Udah menyerah susah ya. gitu ya? Soalnya jenuh kan, capek. Kalau misalkan dietnya langsung di cut kayak gitu. Misalkan dari kebiasaan makannya dulu aja. Kalau saya biasa makan 2 centong nasi, mungkin pada saat saya diet bisa di-cut jadi 1 centong nasi dulu. Jadi perubahannya itu perlahan. Akhirnya badan kita nggak kaget, mental kita juga nggak kaget. Dan enjoy ya? Dan enjoy kita ngikutin. Kalau misalkan aku kepingin misalkan mie instan gitu. Boleh kok, mie instan itu kan dia sebenarnya kandungan karbohidratnya sama natriumnya dia yang tinggi. Berarti kalau kita sudah tahu kandungan karbohidratnya dia tinggi, kalau kita mau makan mie instan harus ditambahin protein sayur kayak gitu. Jadi jangan cuman mie instan aja, udah mie instan ditambah nasi kayak gitu. Nah itu karbo ya, double karbo kayak gitu yang nggak boleh. Jadi kita melihat dulu kebiasaan makannya kita seperti apa. Nah pada saat kita udah tahu kebiasaan kita makan seperti apa, baru itu dikurangin sedikit-sedikit. Belajar defisit ya? Defisit kalori dulu, terus kemudian nanti bisa diikuti sama olahraga. Kalau biasanya obesitas, kita nggak menyarankan untuk kardio yang terlalu berat, misalkan kayak harus jumping jack atau dia harus lari, nggak boleh seperti itu, malah nanti cedera lututnya karena kan ngangkat bebannya terlalu berat ya.
Jadi kalau misalkan obesitas untuk olahraganya bisa dimulai dengan olahraga atau mungkin pergi ke gym juga boleh. Jalan gitu ya. Jalan aja, jalan kaki 5.000 langkah per hari itu udah cukup. Sekitar 40 sampai 50 menitan olahraga. Oke, berarti emang harus dirubah dulu ya, belajar membuat pola hidup jauh lebih baik gitu ya. Iya. Terus nih Kak, dari tadi kan nyebut pola makan. Nah sebenarnya kan dari yang aku tangkap bahwa ya emang harus kita ngatur pola makan dulu baru nanti diimbangin dengan olahraga gitu ya. Nah dari Kak Enda sendiri, apakah ada makanan khusus nih yang baik dilakukan atau dikonsumsi saat kita tuh lagi pengen mencoba untuk mulai program diet? Oke, makanan yang baik itu sebenarnya adalah makanan yang kita makan tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Jadi kalau misalnya kita mau makan sayur, ya sayurnya direbus aja udah cukup gitu. Jangan diolah yang aneh-aneh. Kemudian kayak misalkan makan buahnya dipotong aja udah cukup. Jadi nggak perlu yang pakai yang diserbukin dulu lah, yang sampai akhirnya bentuk buahnya jadi hilang lah seperti itu. Kemudian kayak daging kambing itu sebenarnya kalau kita orang awam bilang daging kambing tuh tinggi kolesterol, nanti orang hipertensi naik potensinya kayak gitu. Enggak, sebenarnya daging kambing itu dia yang paling rendah dia kolesterol. Tapi karena dia pengolahannya yang salah, dibuat tongseng ditambah kecap ditambah santan, asin, ya akhirnya tensinya naik. Yang disalahin daging kambingnya, padahal dari segi pengolahannya sebenarnya tidak ada bahan makanan yang buruk ya. Benar-benar. Semua bahan makanan itu bagus, asalkan pengolahannya yang harus diperbaiki. Kayak misalkan kacang itu bagus loh buat jantung. Tapi kalau misalkan dia dikonsumsinya terlalu banyak, kemudian dia diolahnya juga salah, misalkan digoreng kayak gitu, otomatis ya kalorinya semakin banyak kan. Nggak usah kacang, apapun makanan yang digoreng itu Makin 2-3 kali kenaikan kalorinya. Oke Kak Enda. Jadi misalnya tadi aku ngutip satu bahwa makanan diet itu makanan diet itu kalau bisa yang nggak terlalu berubah dari makanan aslinya. Nah di sini aku sendiri ya Kak Enda menjalani program dietku dengan meal replacement. Jadi kan udah berubah dia. Nah menurut Kak Enda sebagai ahli gizi sendiri, meal replacement salah satunya aku pakai Herbalife Kak Enda. Nah itu menurut Kak Enda bagus nggak sih untuk orang yang lagi diet gitu? Oke, bagus ya. Soalnya kan ini dia ada kandungan proteinnya tinggi. Yang pertama, jadi dia bisa membantu lama mengenyangkan. Kemudian dia bisa membantu peningkatan ototnya juga karena proteinnya tinggi ya. Iya, karena proteinnya dia tinggi. Cuman dia memang pada saat kita konsumsi suplemen, nggak harus Herbalife ya. Jadi kita ada konsumsi suplemen yang lain, tetap harus diimbangi dengan minum air putih. Soalnya kan kalau proteinnya kita tinggi, kemudian kita workout, otomatis banyak keringat yang keluar. Kemudian protein itu juga kita tahu memperberat kerja ginjal juga. Jadi kalau misalkan air putih yang kita minum kurang, ya otomatis nanti ginjalnya yang kena bahayanya di ginjal juga. Kita kan maunya sehat ya, maunya sehat dan berat badannya turun, jadi diimbangi juga sama minum air putih yang banyak. Oke, jadi masih aman banget ya? Aman, oke. Jadi walaupun nanti kita mungkin kayak konsumsi protein shake-nya di pagi atau malam, asalkan dengan tadi mengimbangin air putih, terus juga kita harus makan real food juga pastinya ya. Itu juga sangat-sangat membantu dan lebih cepat tadi kan ya? Iya, jadi udah cutting, mulai defisit kalori, kemudian tambah nutrisi, ditambah olahraga, cepat banget itu. Oke, jadi terakhir nih Kak, jadi sebenarnya seberapa besar sih persentase antara pola makan sama olahraga tadi yang mana harus kita prioritasin dulu? Jadi kalau sebenarnya kita mau diet ya, kita dari makannya aja itu udah menurunkan 80%. Jadi 80% dari penurunan berat badan yang paling optimal itu sebetulnya dari pola makan kita. Kemudian 20%-nya baru dibantu sama olahraga. Jadi kalau mau benar-benar 100% turun berat badannya secara optimal, ya pola makannya diperbaiki, harus ada olahraganya juga. Itu lebih cepat ya? Lebih cepat dan lebih bagus juga gitu. Oke. Sebenarnya otot kita kan juga terbentuk ya. Benar. Oke, cukup aku nangkep banyak hal hari ini Terima kasih ya Kak Enda ya. Mungkin sedikit aku kutip dulu ya. Jadi teman-teman, jadi untuk hari ini kesimpulannya bahwa ketika kita itu sekarang mega trend, jadi kayak obesitas itu menjadi mega trend dan benar-benar ya harus kita cut gitu ya. Jadi dengan cara diri kita sendiri dulu yang merubah tadi pola hidup kita jauh lebih baik. Salah satunya dengan belajar ngatur pola makan gitu ya Kak ya. Ngatur pola makan, dan ketika kita udah misal nih di posisi udah obesitas ya, nggak apa-apa kita coba hal kecil dulu, merubah pola makan, belajar pola makan yang benar, plus diimbangi dengan olahraga dan pemenuhan nutrisi. Nah itu hasilnya jauh lebih maksimal.
Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti kita sharing lagi lebih lanjut ya. Nah guys, gimana? Seru banget ya tadi sesi sharing kita bareng Kak Enda, salah satu ahli gizi di Kota Malang nih. Nah, tapi acara kita pada hari ini nggak sampai di sini aja. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana, kita akan kedatangan narasumber yang sangat keren. Beliau itu mantan obesitas yang udah turun banyak. Nah, kepo kan? Pokoknya stay tune, jangan kemana-mana. Kampusnya menyegarkan, nyaman, dan inspiratif untuk belajar. Prestasi dan kerjasama internasionalnya sangat luas. Saya jadi lebih termotivasi. Nggak cuma nambah ilmu, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dan social skill. Ini semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari generasi Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. Siap raih mimpi. Melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi. Sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Oke, halo guys, ketemu lagi kita di acara Fit and Fun. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ada satu sesi di mana menghadirkan satu narasumber kita. Beliau itu luar biasa karena berhasil nih menurunkan berat badannya yang awalnya 120 kilo. 120 kilo, sekarang beliau kayak gimana? Turun udah 25 kilo kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung panggil aja Kak Dava. Oke, halo Kak Dava. Oke, Kak Dava salam kenal ya, selamat datang. Nah, di sini kita pengen sharing sedikit dari Kak Dava nih. Nah, Kak Dava katanya pernah mengalami kelebihan berat badan yang terlalu berlebih dan akhirnya turun banyak. Nah, boleh dong Kak Dava sedikit sharing dan cerita ke kita awalnya kayak gimana sampai akhirnya kayak gini, itu kayak gimana Kak Dava? Jadi awalnya sih karena itu ya aku udah ngerasain ada beberapa hal yang mengganggu. Salah satunya itu kayak misalnya di pernapasan kadang suka sesak sendiri, habis itu jalan dikit capek. Dulu juga kan ikut basket, jadi baru main beberapa menit aja udah rasanya kayak ngos-ngosan banget. Nah, akhirnya dari situ mulai ada tekad buat nurunin berat badan. Iya. Kalau boleh tahu berapa Kak Dava berat badannya pas yang paling ngerasa berat gitu? Waktu itu sih pas aku nimbang 120. 120? Iya. Terus sekarang berapa kali? Sekarang aku di 90-an mungkin, sekitar segituan. Berarti sekitar 30 kilo ya tadi Iya. ya? Oke. Kak Dava, jadi dari awalnya mungkin ngerasa udah nggak jalan lagi udah ngos-ngosan, itu akhirnya menjalani pola dietnya itu selama berapa lama? Kurang lebih 6 bulan kok. Iya. Tapi itu aku emang ada struggle juga sih di pola makan ya. Soalnya dari dulu emang suka banget nyobain makanan-makanan. Jadi akhirnya aku nge-pushnya itu di olahraganya. Jadi seminggu itu full olahraga. Ya, pagi sebelum sekolah itu jogging, terus pulang sekolah latihan basket, habis itu ke gym, terus malamnya makan. Tapi kadang kayak ngerasa berdosa gitu, waduh makan. Akhirnya aku jump rope, push up kayak gitu, home workout kayak gitu. Oke, itu di saat berarti baru turunnya pas sekarang, nggak kemarin-kemarin atau udah lama, atau pas lagi kuliah atau gimana? Kalau pertama turunnya itu ke 75 dari 75? Iya, itu sekitar tahun 2021. 2021, Iya. masih kuliah itu ya? Iya, itu baru awal kuliah. Awal kuliah. Iya, karena itu. Abis itu mulai naik lagi karena pola hidupnya mulai nggak teratur lagi waktu itu. Udah kayak capek gitu ya? Iya. Berarti relate dong tadi kayak kita share gitu, karena tadi olahraganya Udah mulai jenuh gitu ya. Kalau dari kakak, kalau dari kakak sebenarnya tadi kan dari Kak Davanya bilang kalau misal olahraga terus mungkin makan banyak langsung olahraga. Jadi sebenarnya gimana sih nanti efek ke depannya? Sebenarnya itu kayak ya itu tadi ada merasa bersalah kan tadi si Kak Davanya bilang sebetulnya untuk Kak Dava ini dia
dari awal dia memang selnya gemuk. Jadi pada saat dia sudah mulai menurunkan berat badan kan tubuhnya kan sudah mulai ini ya beradaptasi ya. Aku biasanya tuh makan gitu. Terus ini kenapa nggak makan? Kok harus strict? Akhirnya timbul perasaan bahwa aduh kok pingin makan, aku kepingin makan gitu. Akhirnya kayak gitu. Jadi itu merubah pola makan yang seperti itu tuh susahnya sangat memang. Apalagi kalau misalkan Kak Dava kayaknya untuk pola makannya juga dia cuttingnya langsung kayak mau yang drastis banget gitu. Akhirnya balas dendamnya juga langsung juga gitu. Akhirnya kan ini naik lagi ya. Naik lagi berat badannya ya karena yang kemarin-kemarin dia olahraganya full, kemudian olahraganya mulai stop, akhirnya makanan yang kemarin dihantam lagi, akhirnya naik lagi berat badannya. Jadi kalau bisa mungkin pola makannya boleh yang seperti biasanya, cuman ada pengurangan. Ada pengurangan makanannya ditambahin ke real foodnya. Jadi kayak merokok ya. Jadi merokoknya bisa dikurangin dulu nih Kak Dava, kemudian ditambahin lagi ya aktivitas fisiknya, terus kemudian untuk makannya mungkin lebih di jam. Jadi lebih di jadwal makannya. Jadi jangan sampai nanti makannya di luar jam makan yang sudah ditentukan. Kalau misalkan masih kerasa lapar. Jadi kalau misalkan merasa lapar, apalagi yang biasanya habis balas dendam tuh sukanya lapar mata. Iya betul. Nah, jadi kalau udah selesai jam makan masih lapar, ditambahin lagi sama buah-buahan kayak gitu. Jadi lebih ngenyangin ke kita dan lebih sehat juga. Tapi kalau misalkan lapar matanya ada biskuit nih, nganggur nih biskuitnya, dimakan ya? Dimakan nih, nah gitu ya nggak boleh. Oke, makasih Kak ya. Nah, lanjut ya. Jadi misal nih, Kak Dava sekarang udah turun berarti sekitar 30 ya? Iya, sekitar segitu. 30 pernah hampir 50 Iya, betul. Ya. Nah itu perubahan yang dialami nih pas obesitasnya 100 lebih tadi dan dibandingkan dengan sekarang berat badan sekarang itu apa sih dari Kak Dava? Mungkin kalau dulu bener-bener ganggu aktivitas ya. Kayak abis makan itu langsung ngantuk gitu, nggak pengen ngapa-ngapain. Akhirnya kan nggak produktif juga ya. Itu sih yang paling aku rasain emang pola makan, itu bener-bener ngaruh ke pola hidup gitu. Mungkin karena pola makan jadinya aku nggak produktif. Jadi terus, itu ngaruh kayak kalau sekarang yang aku rasain bedanya itu yang tadi aku bilang itu mungkin berkurang sedikit. Dan lebih enak, lebih enteng gitu ya. Lebih enteng betul. Lebih energik gitu. Lebih energik juga. Terus dari Kak Dava masih punya goals nggak? Pengen turunin berapa? Masih. Kalau aku sekarang pengen mungkin ke 70 aja. 70 atau 75 lah. Oke, berarti masih punya goals. Jadi seperti yang tadi Kak Enda kasih tahu ke kita bahwa emang yang harus dibenerin pertama itu pola makan. Misalnya pola makannya udah oke, olahraga sekedar jalan kaki aja itu ya bisa oke ya? Ya, kalau misalkan mau olahraga dalam 1 minggu itu seenggaknya kita udah ngeluarin 150 menit olahraga. 1 minggu 150 menit ya? Jadi juga nggak harus banyak. Nggak banyak misalkan tadi tapi rutin dan pengaturan pola makan lebih. Jadi boleh nanti Kak Dava mulai cobain jadi kayak mungkin cari makanan mungkin yang enjoy. Jadi nggak yang harus sebenarnya apakah harus makanan yang kayak direbus doang? Enggak. Misalkan makan nih ayam geprek gitu ya, ayam geprek itu kan yang lebih disukain sama anak muda ya sekarang ya. Tapi kan ayam geprek itu sebenarnya cuma nasi sama ayam, kadang ada tahunya 1 biji gitu. Kurang gitu sebenarnya, itu makannya jadi nggak sehat karena seratnya aja yang nggak ada. Jadi kalau misalkan mau ditambahin sayur, ditambahin side dishnya buah itu nggak masalah. Itu oke aja. Mau ditambahin telur juga nggak apa-apa. Jadi proteinnya ditambahin kayak gitu. Jadi kita memperbaiki makanan yang kita suka aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus makanan harus rebus-rebusan kayak gitu. Nanti jatuhnya kalau terlalu strict dietnya nanti balas dendamnya juga nggak main-main gitu. Itu yang penting gizinya lengkap ya? Iya, gizinya harus lengkap dulu. Soalnya kalau misalkan kita terlalu cutting juga nanti efeknya ke tubuh kita ya. Yang pertama paling kelihatan itu adalah kuku kita kadang nggak semakin panjang, rambutnya rontok. Jadi itu gejala-gejala yang terjadi pada saat kita kekurangan nutrisi atau malnutrisi ya. Jadi yang kita makan tuh sebenarnya nggak cukup. Gini deh, kalau misalkan mau lebih enaknya lagi, kita kan punya yang namanya BMR ya, BMR, Body Mass Rate. Jadi kalau misalkan kita nih aktivitas mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi,
organ tubuh kita ini kan butuh tenaga. Otak, paru, hati itu kita butuh tenaga. Nggak harus, belum dihitung aktivitasnya kita ya. Jadi untuk memberikan energi di otak, paru-paru, jantung itu ada energinya. Anggap aja energi saya selama 1 hari adalah 1.300, belum dikalikan aktivitas. Minimal yang kita makan dalam 1 hari adalah 1.300. Minimal ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita ada tambahan aktivitas, berarti harus ada penambahan energi. Tambahan. Makannya berarti harus tambah? Makanannya harus ditambah. Jadi kalau mau diet, pakai energi BMR aja udah cukup. Jadi kita memberikan nutrisi untuk tubuh kita aja. Enggak kita masukkan ke aktivitas. Otomatis pada saat kita aktivitas, energi yang tersimpan di kita yang dipakai. Jadi kita ini kan kayak nabung ya. Kalau misalkan kelebihan berat badan itu kita punya tabungan berupa lemak. Iya, benar. Lemak adalah sumber energi sebenarnya. Oh, sebenarnya kalau nggak berlebihan? Iya. Cadangan energi. Oke, cadangan energi. Jadi kalau misalkan kita mau aktivitas kita kan udah makan nih, otomatis yang digunakan untuk aktivitas adalah makanan yang kita makan dulu kan, bukan cadangannya kita. Tapi kalau kita makanannya ini ternyata nggak cukup, otomatis kan badan kita ini mulai bereaksi, cadanganku dia tak pakai untuk aktivitas. Nah, olahraga itu sebenarnya adalah untuk mengurangi cadangan energi kita, biar kita ini lemaknya berkurang. Gitu. Oke. Berarti nggak boleh terlalu cutting juga. Nggak gitu boleh, ya? nggak boleh. Nanti nggak bisa mikir, lemot dah. Lemas. Akhirnya nggak produktif juga gitu. Kekurangan nutrisi juga nggak baik. Iya. Oke gitu. Dari Kak Dava udah sedikit tercerahkan lah ya. Iya betul. Jadi jangan sampai nanti turun banyak lagi, malah naiknya lebih banyak. Iya. Oke, dari Kak Enda juga terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Kak Dava juga makasih banyak ya sharingnya. Semangat Kak Dava, you can do it. Pasti masih bisa lagi. Tinggal di konsistensi lagi, oke. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Oke guys, nah gimana hari ini? Oke, menarik banget bukan? Tadi kita udah sharing dengan ahli gizi dan juga dari ada narasumber dari Kak Dava yang beliau udah turun lumayan banyak. Tapi guys, kita nggak sampai di sesi kali ini aja. Jadi ikutin aku, nanti aku kasih beberapa tips olahraga yang bisa teman-teman lakuin entah itu di rumah ataupun di tempat gym, oke? Jangan kemana-mana ya. Halo Malang. Halo Malang. Halo Malang. Halo Malang. Halo Malang. Yo, ada Malang. Saya Levi. Saya Benny. Saya Haris. Saya Coach Adnan. Saya Coach Kis. Piye kabar Rek? Fitness Plus Indonesia sekarang sudah hadir di Malang loh. Yuk, buruan gabung yuk Rek. Positive people. Just Fitness Plus. Fitness Plus. Always positive. Di acara Fit and Fun. Nah, kali ini kita lagi ada di salah satu fitness terbesar di Kota Malang, yaitu Fitness Plus. Nah, oke, ikutin aja ya kegiatanku hari ini. Selamat siang, bisa saya bantu? Siang Mas, mau gym? Udah jadi member? Udah. Bisa check in dulu? Oke. Perlu locker? Boleh? Anduk? Oke, boleh saja Mas. Silakan. Oke, terima kasih. Halo Kak, permisi. Sorry ganggu latihannya nih.
Perkenalkan, saya dengan Coach Sena. Kakaknya dengan siapa? Aku Ella. Oh, Ella. Baik. Jadi tadi aku perhatikan dari sana tadi, gerakan dari kakaknya ada yang kurang tepat nih. Boleh aku bantu buat koreksi dari gerakannya? Oh, boleh banget. Oh, boleh. Jadi coba kakak lakuin tadi, seperti tadi. Jadi untuk gerakan yang proper, coba untuk dari sudut kakinya nih ditekuk aja, tapi jangan seluruhnya diluruskan dari lututnya. Oke. Terus untuk posisi badan usahakan tetap tegak, tidak condong ke belakang atau ke depan. Oke, coba ya. Oke. Lagi. Sekali lagi. Nah, jadi ini gerakan yang tepat nih buat melatih otot bagian punggung seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, boleh. Aku mau minta ini Mas, info sedikit boleh nggak? Oh, boleh banget. Misal nih ya, jadi kan tadi kan gerakan yang aku lakuin salah nih. Iya. Nah, tapi misal untuk nanti ada ngaruh nggak Mas? Misal nih aku pengen turun berat badan atau pengen naikin massa otot ke bulking, nah itu gerakan-gerakan yang mungkin ngebantu untuk proses kayak gitu tuh ada nggak sih? Oh, ada banget. Jadi di sini gerakannya meliputi dari full body. Full body yaitu tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah itu harus dilatih semua secara signifikan dan seimbang seperti itu. Oke, untuk gerakannya sendiri ada nggak kayak misal alat ini atau alat yang mana gitu yang bisa buat terutama untuk ini sih turun berat badan gitu? Oh, semuanya bisa sih. Mau dipakai dari alat ini untuk melatih otot punggung. Di sini ada untuk melatih otot lengan. Di sana untuk melatih otot kaki. Jadi semuanya bisa untuk menurunkan berat badan atau menambah berat badan gitu, terutama dari segi massa otot seperti itu. Oke, jadi kalau misal nih pengen ngelatih apa ya, ini otot shoulder deh. Nah itu kira-kira alat di sini yang paling cocok untuk pemula. Nah itu ada nggak Coach? Ada banget nih yang ada di seberang sana. Jadi itu untuk melatih shoulder. Jadi bukan hanya shoulder aja atau bahu, tapi juga melatih otot lengan bagian atas luar. Jadi tricep. Jadi bisa ngecilin gitu ya? Bisa banget. Oh bisa. Ya, ngencengin gitu. Oh ngencengin ya. Terus misal nih Coach, cewek kayak aku nih pemula nih ya, pasti pengen ke gym tuh karena pengen punya body bagus. Terus juga pengen turun berat badan pastinya. Pasti. Atau ada yang mau naikin massa otot gitu ya. Nah kira-kira kalau di gym itu ada nggak sih kayak olahraga yang khusus nih buat turunin berat badan atau naikin massa otot secara khusus tuh ada nggak sih? Kalau olahraga secara khusus nggak ada. Tapi ada olahraga yang direkomendasikan yaitu latihan beban. Jadi latihan beban bisa menggunakan alat di gym seperti ini atau menggunakan mesin. Dan yang kedua menggunakan beban tubuh kita sendiri seperti itu. Jadi kalau fokusnya ingin menurunkan berat badan, yang perlu diperhatikan yaitu nutrisi. Begitupun juga ingin menaikkan berat badan. Kalau ingin menurunkan berat badan, kita harus mengurangi kalori yang kita konsumsi dalam sehari kurang dari kalori harian kita. Berdefisit ya? Iya, benar, kalori defisit. Begitupun juga kalau ingin menaikkan massa otot atau menaikkan berat badan, kita konsumsi kalori harian kita melebihi kebutuhan kalori kita. Berarti gitu. harus nambah makan atau bulking gitu ya? Nambah makan dari segi volume makanannya atau dari segi frekuensi makannya gitu. Oke Coach, aku mau nanya nih. Jadi misal aku pengen turun berat badan ya. Kan biasanya kalau misal apalagi pemula, mikirnya kalau misal pengen diet turun berat badan itu ya udah aku ngurangin makanku terlalu sedikit dan aku tuh nggak mempertimbangkan banget yang namanya itu nutrisi harian. Nah itu sebenarnya bagus nggak sih untuk programnya? Kalau menurut saya itu kurang bagus. Kenapa? Kalau kita makan terlalu sedikit dan itu orang pasti selalu beranggapan bahwa aku pengen turun berat badan, ya udah aku makan sedikit. Ya pengen cepat kurus. Jadi itu kurang tepat. Kenapa? Terus yang pertama nih, itu akan memperlambat metabolisme kita. Terus yang kedua ke faktor hormonal, apalagi wanita bisa telat untuk menstruasi, terus rambut rontok, terus bisa ke faktor psikologis seperti mood swing, gampang marah, terus tiba-tiba gampang sedih, kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan dari segi nutrisi seperti itu. Berarti penting banget ya Coach? Penting banget. Oke Coach, aku mau nanya satu lagi. Nah misal
kan misal nih, kan nggak semua orang bisa ke gym ya coach ya. Benar. Tapi mereka mungkin pengen nyobain olahraga tuh, terutama di rumah. Adakah saran dari coach sendiri untuk kita nih yang kayak pemula-pemula pengen nyoba olahraga rutin? Nah itu bisa dilakukan mau di gym ataupun di rumah tetap bisa dilakuin. Gitu. Bisa banget. Jadi bisa dilakuin selain di gym, bisa di rumah. Yaitu dengan 2 cara. Yang pertama kita pakai beban eksternal atau beban yang bisa dipakai di rumah deh. Misalnya botol aqua diisi air, itu juga bisa sebagai beban. Terus yang kedua, kita juga bisa menggunakan beban tubuh kita sendiri. Nah, contoh gerakannya nih seperti push up, squat, kayak seperti itu. Sit up boleh juga. Oh itu bisa dilakuin di rumah? Iya. Kira-kira kalau yang bagus repetisinya per gerakan itu berapa coach? Untuk repetisinya rentangnya 1 sampai 15. Jadi untuk bebannya juga perlu diperhatikan semampunya. Jangan terlalu berat dan jangan terlalu memaksakan gitu. Oke, jadi pokoknya semampunya ya, jadi dipaksain ya. Oke, terus untuk kalau misal dari coach sendiri gitu ya, untuk apa ya? Kayak kita tuh bikin menu kayak di gym gitu ya. Nah, yang bagus itu kayak gimana sih coach? Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan balik lagi yang aku bilang tadi, untuk bebannya jangan terlalu berat dulu karena itu akan menghambat dari stimulus ototnya tersendiri. Itu. Jadi untuk bebannya jangan terlalu ringan juga. Jadi pas aja. Terus yang kedua dari teknik gerakannya. Jangan terlalu terburu-buru. Jadi kedua itu beban dan teknik gerakan akan lebih mengoptimalkan stimulus ke ototnya jika digunakan secara tepat seperti itu. Misal nih misal aku kan sekarang pakai ini kan coach, jadi kayak punya meal replacement, jadi ngeganti sih buat sarapanku gitu ya. Iya, boleh. Nah itu ngebantu banget sih menurut aku ya. Dan ya aku juga pernah nyobain tuh diet, tapi benar-benar dengan real food dan sangat-sangat di bawah kalorinya itu di bawah BMR kalori harianku. Nah itu ngebuat turun banyak sih coach, tapi habis itu kayak naiknya cepet sama kayak orang sakit gitu. Oh gitu. Iya. Jadi yang perlu perhatikan juga dari segi nutrisinya juga, dari segi protein, karbohidrat, serta serat itu kita harus seimbang. Jadi tergantung balik lagi tujuannya. Kalau pengen menaikkan berat badan kita harus kalori surplus, dan kalau ingin menurunkan berat badan kita harus defisit gitu. Oke, berarti pada intinya olahraga ini sebenarnya nggak menentukan kita kurus atau bisa gemuk bulking ya. Yang penting pola makan tadi yang paling penting. Pola makan dulu baru kita ke latihan bebannya seperti itu. Oke sih, bagus. Aku udah cukup dapat ilmu ya. Untuk pemula ini coach, makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga membantu ya. Siap.